Selamat pagi buat kita semua. Pagi ini kita mengucap syukur sama Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwasanya kita pagi ini bangun, kita sehat, kita menghirup udara segar. Jadi mungkin di sini kalian akan kutunjukkan sedikit ya. Di sini itu lagi musim salju. Sekarang itu salju tuh sedang turun kan. Lihat ini ya. Pagi ini. Sebelah sana. Oke. Apa ya? Jadi agak sedikit dingin di sini. Kita akan lanjutkan renungan pagi kita hari ini. Sedikit untuk mengingat pelajaran kita di video yang lalu ya. Pagi yang lalu itu 2 macam dasar. 2 macam dasar itu artinya seperti yang dibilang Tuhan, siapa yang mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan melakukan itu dasar pertama. Jadi kalau ada pencobaan, masalah, dia tetap kokoh dan kuat. Seperti contohnya ada seorang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi kalau hujan turun badai, rumah itu tetap kokoh ya. Dan kemudian ada yang satu lagi orang, jadi dia membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian angin datang, hujan datang, dan rumahnya roboh. Jadi itu dasar kedua. Makanya itu dikatakan di Alkitab ya, di firman Tuhan bahwasanya dia adalah orang yang bodoh. Karena apa? Dia cuma mendengar firman Tuhan dan membaca, tapi dia nggak melakukan. Nah, jadi kita jangan pilih orang yang bodoh. Tidak semuanya memang kita bisa melakukan firman Tuhan ini, tapi yang penting kita usahakan yang terbaik gitu loh. Yang maunya Tuhan itu kita usahakan sehingga Tuhan bekerja dengan kita. Jadi intinya kalau kita mau dulu ya, kita mau dulu, makanya seperti nanti pelajaran di sini, kita mau dulu baru Tuhan kuasanya bekerja. Jadi kalau kita tolak-tolak Tuhan, kalau kita dengar ya, tapi kita tolak lagi, kita dengar firman Tuhan, kita tolak lagi, enggak gitu. Jadi ya susah, jadi sangat susah seperti itu. Makanya kita mau dulu dibentuk sama Tuhan, kita mau dulu. Jadi Tuhan bekerja gitu. Kalau misalnya kita sudah nolak dia duluan, bagaimana Tuhan mau bekerja dalam hidup kita? Artinya kita pun sudah nggak melakukan hukum dia. Jadi kita tuh hidup sembarangan contohnya atau melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Itu yang betah itu bukan Tuhan tapi setan. Kalau memang kita mau, Tuhan pasti mendengar doa kita ya. Kalau kita bilang pun nggak didengar doa kita, itu pemikiran kita ya. Karena kan seperti aku bilang, pikiran kita ini jangan samakan sama Tuhan ya. Jangan samakan sama Tuhan. Kadang-kadang kita cuma lihat di sini, kita nggak tahu belakangnya. Kita kan hanya cuma mau enaknya di sini, tapi belakangnya kita nggak tahu gitu. Tapi Tuhan tahu. Makanya terkesannya kalau kita lihat memang kayak nggak enak gitu ya, kayak kok gini sih gitu ya. Tapi di akhirnya nanti ya, pasti kita lihat, oh maksud Tuhan seperti ini ya, itu untuk kebaikanku gitu loh. Jadi untuk memahami pemikiran Tuhan itu, makanya kita harus banyak-banyak minta Roh Kudus, berdoa ya, berkomunikasi sama Tuhan supaya kita mengerti maksud Tuhan itu apa. Kadang memang sulit kita dengan kedagingan pemikiran ini ya. Pemikiran dari kedagingan kita itu selalu maunya enak semua ya gitu. Tapi bukan berarti semuanya enak di akhirnya. Kadang-kadang ada yang harus kita lewatin itu supaya membentuk kita, karakter kita lebih mengenal siapa itu Tuhan kita. Artinya kita harus percayakan semuanya kepada Tuhan. Memang sulit untuk dipahami dengan pemikiran kita yang kecil ini, tapi seperti aku bilang, kita harus berdoa sama Tuhan, kita harus yakinkan diri kita bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Sebelum kita mulai membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, kami ucap syukur di sini Bapa. Terima kasih Bapa atas kasih sayang-Mu Tuhan. Pagi ini Bapa, kami bangun, kami menghirup udara segar, dan kami sehat. Bapa, kami akan membaca firman-Mu. Ajari kami, supaya kami mengerti Bapa, apa esensi dan maksud yang Engkau ingin sampaikan ke dalam kehidupan kami. Bapa, bukan hanya kami membaca, bukan hanya kami mendengar, tapi melakukan. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami di sini Bapa. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Oke, kita lanjutkan sekarang ayatnya di Matius 7 ya.
Ini aku langsung bahas ada 2. Jadi di sini karena ini ada sedikit saja yang untuk di ayat 7-nya ya. Matius 7 ayat 28 sampai 29. Kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi, ketika orang ini kan masuk ke waktu khotbah di bukit ya waktu itu. Kalian kalau ngikutin dari 1 sampai sekarang ini udah di 24 ya episode ibaratnya, udah part 24 gitu ya. Jadi kalian bisa ngikutin. Jadi pengajaran ini waktu Tuhan itu di khotbah di atas bukit ya. Orang-orang pada kaget, pada wow, ini benar-benar pengajaran yang luar biasa. Karena berbeda sekali dengan ajaran para ahli-ahli Taurat mereka gitu. Jadi pada saat itu ahli-ahli Taurat udah dibilang ahli loh. Jadi kalau sudah dibilang ahli sebenarnya kan sudah tahu. Tetapi faktanya enggak ya. Jadi makanya aku bilang di dunia ini memang matanya manusia ini berbeda dengan matanya Tuhan ya. Kadang-kadang itu tadi, kenapa dibilang di ahli-ahli Taurat tetapi berbeda dengan yang sebenarnya? Karena apa? Mereka belum tentu melakukan. Jadi cuma baca, dengar firman Tuhan tapi nggak lakukan. Itulah perbedaannya. Dan sekarang lagi kita lanjutkan. Matius 8 ayat 1 ya sampai 4. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Jadi di sini ya seperti aku bilang tadi sebelumnya, mau dulu kan si sakit kusta ini kan dia mau dulu. Dia mau dulu, kemudian dia bilang sama Tuhan, "Tuhan, kalau engkau mau, aku bisa tahir," katanya. Karena dia sudah tahu kuasa daripada Tuhan Yesus. Pada saat dia mengajar, ya, terus banyak didengar menyembuhkan banyak orang, dan dia mau dulu. Jadi dia mau dulu, dia datang dulu. Artinya seperti kayak kita ini, kita datang dulu sama Tuhan, memohon seperti pelajaran lagi yang lalu. Mintalah maka engkau diberi. Ketuklah maka kau akan dibukakan, carilah maka engkau mendapat. Kita mau dulu, kita cari dulu, ya, baru Tuhan bekerja. Kalau kita jauh, kita nggak melakukan firman, kita nggak mau. Yang mau itu setan yang mau memperalat kita. Kalau kita nggak mau dekat sama Tuhan. Simpel saja. Jadi kalau Tuhan mau bekerja dalam hidup kita harus dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan, belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kemudian kita mau melakukan firman Tuhan itu. Baru Tuhan bekerja dengan kita, ya. Karena dibilang Tuhan juga kan, karena imanmu, karena kamu mau, makanya terjadilah sesuai dengan imanmu. Jadi, sekalipun seseorang yang ibaratnya kita katakanlah siapapun di dunia ini, kalau dia misalnya nggak mau dan dia maunya sama si iblis, sama si jahat, Tuhan nggak bisa kerja dalam hidup dia. Kalau dia nggak mau, seorang penjahat yang waktu kalau mau kita ingat pada saat Tuhan Yesus disalib, ya kan ada 2 penjahat itu. Yang satunya kan malah dia bilang, "Selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami." Tapi yang satunya apa? Dia mau kan, dia mau bertobat intinya. Kamu tidak bisa berbicara seperti itu karena dia tidak melakukan dosa seperti kita. Dan apa yang terakhir dia bilang? Tuhan, "Ingatlah pada saat engkau pergi," katanya kayak gitu. "Ingatlah aku," ya. Jadi aku bilang itu adalah crucial decision ya. Orang yang penjahat yang dulunya ibaratnya seumur hidupnya udah jahat, tapi di akhir hidupnya dia memberikan keputusan yang benar-benar, yaitu tadi ya, benar-benar pertobatan yang sejati. Intinya dibilang itu detik-detik crucial decision, dan dia memanfaatkan itu
Makanya kalau mau di Alkitab ini siapalah kalau dibilang orang yang tidak berdosa itu si Henok ya, dia udah diangkat ke surga karena dia tidak berdosa. Dan satu lagi orang yang tidak baik atau orang yang sangat berdosa kita bilang ya, perampok ini segala macam. Tetapi dia juga masuk surga sama seperti masuk kekekalan itu ya. Ibaratnya sudah ada garansi dari Tuhan Yesus sendiri ya. Dia udah masuk pada saat ini kata Tuhan, engkau sudah bersamaku di Taman Firdaus katanya ya. Jadi kalau mau dibilang penjahat yang ya ibaratnya yang hidupnya udah kacau balau, tetapi di detik-detik terakhir dia bisa memutuskan yang terbaik untuk hidupnya yang kekal ya. Jadi jangan kita yang hidupnya udah dipilih Tuhan ya, yang selalu ke gereja, misalnya yang selalu baca firman, tapi di akhirnya kita tidak bersama-sama dengan Tuhan. Itu sangat menyedihkan. Makanya seperti ayat Alkitab yang lalu juga, bukan yang menyeru-nyerukan namaku Tuhan, Tuhan, tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi intinya di sini adalah kita yang melakukan, bukan yang hanya mendengarkan, membaca, tapi nggak melakukan. Jadi kita nggak usah ribet-ribet. Pokoknya seperti yang dibilang Tuhan nggak mau bikin kita pusing, nggak mau bikin kita ribet. Pokoknya yang melakukan, ya, yang melakukan firman Tuhan. Bukan hanya yang membaca firman Tuhan, bukan yang hanya mendengar firman Tuhan, tapi tidak melakukan. Jadi di sini dibilang Tuhan, dia yang layak adalah yang melakukan. Yang melakukan firman Tuhan ya. Bukan hanya membaca, bukan hanya mendengar, tapi yang melakukan. Inilah doa dan harapan kita, dan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Bapa. Kami ucap syukur pada pagi ini. Kami diingatkan kembali untuk firman-Mu ya Bapa. Bagaimana seorang penyakit kusta yang dia langsung datang dan dia mau ya Bapa. Dia hanya mengatakan, kalau engkau mau aku akan takhir katanya. Keinginan sembuh daripadanya, imannya yang sembuh atas kuasa-Mu Tuhan, akhirnya terjadi padanya. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu Bapa. Engkau sungguh sangat baik. Bagaimana engkau menyertai aku, menyembuhkan aku dari penyakit kankerku Bapa. Itu tidak mungkin Bapa kalau dari kedaginganku. Bapa, meskipun seorang profesor yang mengoperasi aku, tetapi kalau imanku tidak ada Bapa, percuma dan sia-sia. Bapa, dengan iman yang tidak sempurna ini Bapa, engkau menyempurnakan, engkau menyembuhkanku. Hingga pada saat ini aku bisa menghirup udara segar, aku bisa bangun dari tempat tidurku, aku bisa berjalan Bapa, aku bisa melakukan hal-hal yang seperti biasanya Bapa. Itu adalah mujizat yang nyata Bapa. Bapa, terima kasih. Dan aku tidak hanya membaca, aku tidak hanya mendengar lagi Bapa, tetapi aku merasakan. Seperti hamba-Mu Ayub Bapa, begitulah yang aku rasakan. Bapa, terima kasih. Sepanjang hari ini, biarlah Engkau yang menyertai Bapa, yang memberkati Bapa. Ajari aku Bapa, ajari kami semua anak-anak-Mu Bapa, supaya melakukan firman-Mu. Supaya kami berkenan dekat-dekat dengan-Mu Bapa. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Amin.